Saya langsung share aja ya Bu, draft Iya proposal. nak, langsung aja. Bentar ya Bu. Apakah sudah terlihat teman-teman? Ya sudah. Bentar ya Bu. Oke. Jadi kita mulai dari atas atau langsung operasionalisasi variabelnya ya Bu? Sesuai dengan revisi kemarin aja, apa yang direvisi, apa hasil reviewnya, apa perubahannya. Oke Bu, baik Bu. Kemarin revisinya pada bagian operasionalisasi variabel karena kemarin itu saya tidak memiliki indikatornya Bu, jadi langsung ke pertanyaannya gitu. Jadi ini kemudian diperbaiki. Bentar ya Bu, ini mana ya? Nah, ini dia. Tunggu Bu, ini kok masih kajian literatur ya Bu? Nah, ini dia. Kemarin juga Bu saya agak kurang di kajian literatur. Kemarin ada yang berasal dari skripsi. Jadi saya udah memperbaikinya dan mencari jurnal-jurnal. Bagus. Ya. Yang dari skripsi saya tolak. Ya bagus, lebih cari yang jurnal benar-benar yang sudah ditentukan ya, yang sudah dipublikasikan betul. Selanjutnya ini adalah operasionalisasi variabel dan pengukurannya. Yang pertama itu ada variabel independen. Di sini saya mau memastikan kembali variabel yang saya pilih itu ada 4. Karena kemarin saya jadinya memutuskan untuk merubah judulnya Bu. Jadi saya merubahnya jadi analisis faktor-faktor yang menyebabkan analisis faktor-faktor apa saja yang membuat wajib pajak ini menjadi patuh dan menjalankan kewajibannya gitu Bu. Jadi saya uraikan menjadi beberapa faktor gitu Bu. Jadi saya mengambil di sini ada 4 variabel independen. Yang pertama yaitu kesadaran membayar pajak, kemudian yang kedua itu sanksi perpajakan, terus yang ketiga itu pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, yang keempat itu pelayanan fiskus, dan yang kelima itu ada kepatuhan wajib pajak. Jadi untuk operasionalisasi variabel yang pertama ini ada kesadaran membayar pajak. Penelitian ini mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Hardi Ningsi dan Yuliana Wati 2011 serta Mahfud Arfan Abdullah 2017. Terdapat 3 indikator kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Yang pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Itu berasal dari Widayanti dan Nurlis 2010. Kemudian variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin melalui 5 pertanyaan. Untuk variabel yang kedua, yaitu sanksi perpajakan, indikator pada variabelnya sanksi perpajakan ini merupakan adopsi dari penelitian Mutia 2014. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin melalui 5 pertanyaan juga. Selanjutnya, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Variabel kesadaran perpajakan mengadopsi instrumen dari Rahmawati, Ningsi, dan Fadila 2011. Indikator variabel ini adalah pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak, kemudian pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training. Nah, variabel ini juga diukur menggunakan skala Likert 5 poin melalui 5 pertanyaan. Selanjutnya, variabel pelayanan fiskus yang keempat, yaitu indikator pelayanan ini diambil dari dimensi pelayanan yang dikemukakan oleh para Surahman, Zetmal, dan Berry 1998, yaitu ada 5 dimensi dari
kualitas layanan. Yang pertama itu ada daya tanggap atau responsiveness, kemudian keandalan atau reliability, kemudian empati, kemudian jaminan atau assurance, dan bukti fisik atau tangible. Pertanyaan untuk indikator variabel pelayanan Fiskus diadopsi dari penelitian Ardiansah, Kertahadi dan Dewantara tahun 2016. Variabel ini diukur juga menggunakan skala Likert 5 poin melalui 9 pertanyaan. Yang selanjutnya itu adalah variabel dependent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan perpajakannya gitu. Indikator yang diambil untuk variabel dependent ini adalah replikasi kuesioner dari penelitian Mahfud et al. 2017. Dan pertanyaan untuk indikator variabel pelayanannya ini diambil dari penelitiannya Mutia 2014. Diukur dengan skala Likert 5 poin melalui 7 pertanyaan. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini pengumpulan datanya digunakan adalah penelitian lapangan yang dimana nantinya peneliti akan langsung datang menuju ke tempat yang akan dijadikan pengambilan sampel, yaitu di kantor pelayanan pajak Pratama Batam Selatan, khusus untuk populasi kecamatan Batam Kota. Lokasi dan objek penelitiannya yaitu di KPP Batam Selatan. Selanjutnya ada teknik penetapan dan jumlah sampel. Pada jumlah sampel yang ini, Bu, saya belum menemukan data yang pasti terkait dengan berapa jumlah wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Batam, khususnya juga untuk daerah Batam Kota. Sehingga kemarin saya itu cari-cari di berita pajak gitu, Bu, dan saya mendapatkan dari berita Batam Pos bahwasanya pendapatan Batam itu untuk wajib pajak orang pribadinya itu sendiri berjumlah 286.658. Ini itu adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Batam. Berarti saya harus mencari lagi untuk sampel dari yang Batam Kota saja gitu, Bu. Karena memang saya belum mengetahuinya, jadi saya menghitung sampelnya masih menggunakan populasi yang ini gitu, Bu. Mungkin selanjutnya nanti kalau udah benar-benar fix untuk mengambil judul ini, berarti kita akan lebih mencari informasi mengenai ini. Dan selanjutnya sampel yang digunakan ini adalah menggunakan rumus Slovin. Perhitungan dengan tingkat kesalahannya adalah 10%. Teman-teman bisa lihat di sini ada rumus Slovin. N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat. Selanjutnya perhitungan jumlah sampelnya ada sebagai berikut. N sama dengan 286.658 tadi, itu adalah jumlah populasi. Namun ini masih jumlah populasi untuk seluruh wajib pajak Kota Batam yang nantinya mungkin angkanya akan lebih kecil jika saya hanya mengambil untuk populasi WPOP yang hanya Batam Kota saja. Kemudian kita dapatkan hasilnya itu adalah sampelnya itu 100. Kemudian teknik penarikan sampelnya yang saya gunakan adalah convenience sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel, yang pastinya juga sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti. Kalau gitu gabungan aja purposive dan convenience. Oh iya, Bu. Karena ada kriterianya kan sesuai dengan purpose tertentu. Jadi ini ada purposive dan tapi juga ada convenience-nya ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya karena tadi saya bilang ada kriteria yang yang harus dijadikan landasan ketika si responden ini mau menjawab, maka ada pun kriteria yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini. Yang pastinya yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang efektif, yang berstatus aktif, dan pastinya dia terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Wajib pajak ini harus efektif sampai dengan waktu yang ditentukan oleh peneliti. Hal ini dikarenakan agar status keaktifannya itu benar-benar valid. Terus yang kedua itu ada wajib pajak orang pribadi yang beralamat di Kecamatan Batam Kota. Dan yang ketiga itu melakukan pembayar pajak secara self-assessment system.
Kemudian selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Seperti yang kita tahu bahwasanya ketika kita menggunakan responden, berarti data yang kita dapatkan ini adalah data primer ataupun memang benar-benar hasil dari jawaban responden yang kita temui di lapangan. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Jadi saya akan menggunakan Microsoft Office Excel dan juga SPSS untuk melakukan analisis data nantinya dari data-data hasil responden yang akan didapatkan. Selanjutnya yang pertama analisis data yang akan dilakukan yaitu pastinya adalah uji validitas. Betulnya selain metode pengolahan data itu metode pengolahan itu selain alatnya, Ya, tapi juga metode analisisnya. Jadi misalnya dengan regresi itu namanya metode analisisnya ya. iya, Bu. Kalau apakah parametrik atau non parametrik misalnya gitu ya. Apakah kalau datanya berdistribusi normal mungkin kemungkinan kan parametrik. Kalau parametrik metodenya apa gitu ya. Apakah regresi atau SEM ataukah apa gitu. Jadi bukan cuma alatnya. Kalau SPS itu cuma alat sebetulnya. Oh iya, Bu. Iya. Kebetulan saya memilih analisis regresi linear berganda. Nah, itu masuknya di pengolahan atau analisis data ya. Atau udah kamu masukkan di mana? Kenapa, Bu? Mohon maaf, Bu. Atau ada kamu masukkan di mana itu tentang analisis regresi? Kamu masukkan di mana? Oh, di bawah, bagian Bu. Di rumus. yang uji hipotesis ya? Iya. Oh iya. Di atas ada, di bawah juga boleh ada. Yang penting dua-duanya konsisten ya. Oke, Bu. Biar saya tambahkan ya, Bu, nanti. Selanjutnya itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Seperti biasanya, bahwasanya jika kita ingin menyebarkan kuesioner. Ini salah nulis, reliabilitas, bukan rehabilitas, bukan rehabilitas. Reliabilitas. Masih kurangan li-nya kurang hilang li-nya. Relia. Yang di bawahnya udah bener sih, yang di atas cuman jadi subbab tapi yang di bawahnya udah bener, uji reliabilitas bertujuan udah bener katanya, cuman yang di atasnya malah di subjudul malah salah gitu. Oh iya, Bu. Iya. Ya, Bu, nanti saya ganti ya, Bu. Iya, nanti biar hati-hati kalau nulis ya. Iya. Mungkin berasanya seperti sama aja ya, Bu. Habis kopas sih. Ya. Jadi kurang dilihat kembali ya, Bu. Nggak apa-apa. Nanti biar kalau udah lulus masih jadi alumni Polibatan yang teliti. Mantap. Iya, Bu. Oke, selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas, di mana pada uji ini kita menguji terlebih dahulu apakah instrumen yang kita gunakan tadi memang benar-benar sudah valid dan reliable, karena kalau misalnya instrumen kita tadi belum valid dan belum reliable, artinya masih terdapat kesalahan pada instrumen kita dan kita harus mengganti kembali kuesioner atau yang instrumen kita itu tadi, lalu baru kita dapat menyebarkan kembali ke responden. Jadi kalau tidak valid, ya ada salah satu pertanyaan, kan kamu akan ngelihat per pertanyaan. Per pertanyaan apakah valid atau enggak. Dari 5 pertanyaan, kalau misalnya ada salah satu yang nggak valid, ya kamu keluarkan aja. Nggak usah kamu kirim lagi ke responden. Capek nanti responden yang ngisi. Artinya, misalnya ada 5 pertanyaan, 1 nggak valid ya, sudah kamu keluarin. Jadi kamu masih punya 4 pertanyaan yang kamu gunakan untuk memproksi sebuah variabel gitu ya. Nah makanya kenapa nggak boleh satu variabel cuma direpresentasikan oleh satu gitu. Nanti kalau misalnya satu ini nggak valid ya selesai itu variabel, nggak jadi dianalisis. Makanya harus ada lebih, harus banyak gitu. Supaya nanti waktu kita cek kalau nggak valid ya sudah itu dikeluarkan dari analisis. Bukan dikirim lagi, jangan dikirim lagi. Respondennya stres dikirimin lagi. Pertanyaan yang sama ya, Bu. Bisa dijawab sih. Dia bingung dia. Iya. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Selanjutnya kita ada uji asumsi klasik.
Oh, harusnya ini sebelum uji rehabilitas sepertinya, Bu, uji normalitas ini. Enggak, benar seperti ini. Jadi kita lakukan uji reliabilitas itu terhadap instrumen ya, instrumen atau kuesioner penelitian valid atau enggak. Nanti kalau setelah valid dan reliable, baru kita lakukan uji asumsi klasik ini. Iya. Udah betul urutannya, mantap. Itu ya, Sumber kopasnya bagus. jadi oleh Ibu Dwi, terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya berarti kita lanjut ya Bu ke uji multikolinialitas. Iya. Gunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel independennya antar variabel dikatakan tidak saling berhubungan apabila saat dilakukan pengujian nilai variance inflation factornya itu lebih kecil dari 10. Kemudian ada juga uji autokorelasi, yaitu uji ini digunakan mengetahui apakah dalam analisis regresi linear terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode berjalan dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas, yaitu uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual dari satu pengamatan dengan varians residual pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Oke, selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Yang ini adalah rumus untuk analisis regresi linear berganda. Persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 ditambah B4 dikali X4 dan ditambah dengan E, di mana Y ini adalah kepatuhan wajib pajak, kemudian A ini adalah konstanta, B1 ini adalah koefisien regresi, dan X1 sampai dengan X4 itu adalah variabel independen, di mana X1 adalah kesadaran perpajakan, kemudian X2 ini adalah sanksi perpajakan, X3 adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan, yang X4 ini adalah pelayanan fiskus, dan yang terakhir yang E ini adalah error atau variabel gangguan. Tapi itu B-nya cuma sampai B3, nggak ada B4-nya. Oh iya Bu, maksudnya ini dan selanjutnya gitu Bu. Nggak ada tulisan iya, dan selanjutnya. Tulis aja B4 tambahin. Oke Bu. Selanjutnya, sepertinya ini sudah akhir ya Bu. Sudah selesai. Ini kenapa naik seperti ini ya Allah. Kontrol Enter. Iya Bu. Kalau kontrol Enter dia akan selalu di halaman pertama di halaman baru. Dia akan selalu di halaman baru. Selanjutnya kita langsung coba lihat ke instrumen aja. Itu ya? Coba kenapa itu coba dia daftar pustaka bentar. Masih ke atas dikit aja. Nih ntar ke bawah dikit gitu. Dikit. Nah ini kenapa si Abdul Aziz cuman ada nomor itunya doang, ISBN-nya nggak ada judulnya. Iya, saya juga bingung Bu. Ini tuh kayak saya dapatnya buku gitu kan Bu. Saya dapatnya di Google Scholar. Jadi waktu di Google Scholar itu citation-nya itu kan saya coba cocokin kan Bu sama yang tanda kutipan citation-nya. Terus yang keluar itu begini Bu. Jadi saya kayaknya di Google Scholar ini udah bener deh citation-nya. Jadi ya udah saya enggak salah. Pas di Mendeley keluarnya juga gini Bu. Bisa enggak. Gimana ya? Google Scholar bisa salah. Karena dia kan mesin ya. Mesin yang mengenerate auto generate ya, sama kayak Mendeley bisa salah ya, Mendeley bisa salah. Google Scholar juga bisa salah. Nah, itulah fungsinya kita sebagai peneliti untuk ngecek apakah benar-benar yang buatan mesin ini benar atau salah ya. Memang kerja kita jadi sedikit dibantu dengan adanya mesin dengan auto generate gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi kalau pas benar mantap gitu. Tapi kalau waktu kita lihat kok nggak cocok, ya sudah harus kita perbaiki sesuai dengan yang ketentuan yang berlaku. Karena namanya auto generate manusia aja banyak kesalahan, apalagi manusia gitu lebih banyak lagi kesalahan. Jadi jangan
jangan langsung kita apa namanya, kepedean, kesombongan gitu, sombong banget bahwa buatan manusia itu nggak ada yang salah. Iya, Itu Bu. mesin gitu. Iya. Kita harus Jadi nanti ya, Bu. diperbaiki. Betul. Nah. Iya, Bu. Nanti saya cek lagi ya, Bu. Mungkin ada juga nih, Bu, di bawah yang seperti itu. Saya juga Itu Dokter Suparnyo itu juga itu harus diperbaiki juga karena kita biasanya tidak mencantumkan gelar ya, Bu, ya? gelar. Oh, Iya, betul. oh, baik. Gelar tuh biasanya nggak kita cantumkan. Nanti itu juga masih kurang apa namanya tempatnya, tempat kotaknya dan penerbit ya seperti itu. Baik, Bu. Mm-mm. Berarti Tapi yang lainnya sudah cukup baik. ini dibenarkannya biasanya di Mendeley-nya ya, Bu, ya? Atau dia nanti Iya, di Mendeley-nya di Oh, Jadi waktu di Mendeley kita coba diklik kanan, edit author ya, atau edit inputan, nanti ada di sebelah kanan itu bisa kelihatan. Mau dicoba sekarang atau kira-kira udah bisa sendiri? oh, udah bisa, Bu, insya Allah. Bisa sendiri ya, oke siap. Kemarin saya benerinnya Yaudah, ini, Bu, iya karena saya kira nanti kayaknya nggak terlink gitu kan, Bu. Jadi saya coba benerin di sini. Berarti yang ngeling kok ngeling. masih harus diperbaiki lagi ya, Bu. Iya, ngeling kok. Jadi kalau di Mendeley itu kita perbaiki, nanti di Word-nya juga dia auto generate juga. Oke. Cuman ya itu karena Mendeley itu ngambil dari file ya, dia ngambil dari file, jadi bisa jadi dia menelusurinya kurang pas ya. Iya benar-benar. Nah, silahkan ke instrumen. Mudah-mudahan kita masih ada waktu. Ibu. Sebentar, Bu, kursornya tidak mau berjalan. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak mau berjalan, waktu saya cuma tinggal 1 menit kan. Nah, Iya, Bu. Ini, Bu, visionernya. Oke. Coba dari yang atas, Nak. Oh, ini contohnya, contoh pengisian ya. Iya, Bu, contoh pengisian. Bentar ya, Bu, Oke, kursor bagus. keras sedikit, Bu. Nggak apa-apa. Ini ya, Bu. Nanti yang halaman perihal permohonan pengisian kuesioner ini kalau bisa dijadikan 1 halaman aja ya. Kalau ini form permohonannya jadi 2 halaman kayaknya kebanyakan, nanti kasihan Iya. si respondennya. Nanti kalau kesannya tuh jadi kok banyak banget yang harus saya isi gitu misalnya kan kalau terlalu ini. Terus ke bawah, Nak. Ini bagus nih. Ada ininya. Oke. Ya, Bu. Nanti ini dijadikan 1 halaman aja, kemudian dia mulai ngerjain ini ya. Nah, usia itu sebaiknya jangan kosong gitu, kamu buat aja range ya, biar dia lebih mudah. Oh iya, Bu. Jadi antara waktu Rifda sudah habis ya. Oke. Oh, sudah habis ya, Bu? Ya. Oh ya sudah, Bu, kalau sudah habis saya akan Ya. tutup ya, Bu. Saya udah stop share juga. Ya. Jadi saya Ya. mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dwi dan juga teman-teman penguji semuanya dan juga timekeeper kita, Selfie. Terima kasih atas remindernya. Dan saya tutup ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.